ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية من الجسد وزيادة للعلم وبركة الرزق وطولة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اغفر علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah melainkan lantunan syukur kehadirat Allah SWT, Rabb pencipta alam semesta, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita dengan izin Allah, kita yang berada di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wahai hamba-hamba Allah, selanjutnya khotib tidak lupa dan tidak bosan-bosannya berwasiat kepada diri sendiri maupun para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terlebih lagi setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa selama di bulan suci Ramadan kemarin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita tengah di bulan Syawal. Ramadan telah meninggalkan kita. Tidak ada kepastian apakah di tahun mendatang kita masih bisa berjumpa dengannya atau menggapai keutamaan-utamanya, memenuhi nuansa ibadah yang dibawanya, ataukah justru Allah telah memanggil kita. Kita juga tidak pernah tahu apa yang tidak pernah mendapatkan kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT atau tidak. Dua hal yang belum pasti inilah yang membuat sebagian besar ulama terdahulu berdoa selama 6 bulan sejak bulan Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya selama bulan Ramadan dapat diterima. Lalu dari bulan Rabiul Awal hingga Syaban, semoga berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, secara etimologi arti kata Syawal adalah peningkatan. Hal ini merupakan target ibadah puasa. Pasca Ramadan diharapkan orang-orang yang beriman dapat meraih derajat ketakwaan. Seorang muslim yang terlahir kembali seperti kertas yang masih bersih dan putih. Sehingga di bulan Syawal ini kualitas keimanannya mengalami peningkatan. Tidak hanya berkualitas ibadah tetapi juga kualitas pribadinya yang selama di bulan Ramadan dilatih secara lahir dan batin. Tentunya kita tidak ingin semua ibadah yang telah dilakukan dengan susah payah di bulan suci Ramadan tidak membuahkan apa-apa yang bermanfaat untuk diri kita. Kita semua mengharapkan adanya perubahan yang signifikan sekarang dan seterusnya, menjadi orang-orang yang selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kamu jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Akan tetapi fenomena yang kita lihat di masyarakat justru sebaliknya. Syawal seakan-akan bulan yang ditunggu-tunggu agar terlepas dari belenggu dan bebas melakukan kegiatan apa yang seperti sedia kala.
Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, padahal banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita jadikan sebagai ukuran seberapa tinggi nilai prestasi ibadah kita. Kata para ulama, keberhasilan seorang di bulan Ramadan itu diukur dengan amalan perbuatan setelah bulan Ramadan. Orang yang berhasil mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar akan semakin rajin beribadah dan semakin baik akhlaknya. Sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan ampunan, akhlak perbuatannya tidak akan berubah, bahkan mengalami kerugian di bulan suci Ramadan tersebut. Banyak orang yang mengatakan ketika kita masih di bulan Syawal berarti kita menuju kemenangan dalam melawan hawa nafsunya. Kita dikatakan kembali suci, namun benarkah kita meraih kemenangan tersebut? Benarkah kita kembali suci setelah beribadah puasa sebulan penuh? Tentu saja pertanyaan tersebut kembali kepada diri kita sendiri yang bisa menjawabnya. Apakah selama bulan Ramadan kita betul-betul tulus dalam beribadah? Maka puasa yang dijalankan betul-betul atas dasar iman dan semata-mata hanya mencari ridho Allah. Jika kita tidak demikian, maka kita termasuk golongan orang-orang yang gagal dalam meraih kemenangan bulan suci Ramadan tersebut. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Di bulan Syawal ini, marilah kita selalu berintrospeksi diri dan melakukan evaluasi terhadap nilai amal ibadah kita, dengan tujuan agar setelah Ramadan berlalu kita menjadi lebih baik dari bulan-bulan selain Ramadan. Alangkah naiknya kita jika sudah diberi kesempatan di bulan suci Ramadan penuh ampunan dan penuh rahmat, masih saja tidak berubah atau mungkin lebih parah. Hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Kegagalan masa lalu harus kita jadikan pelajaran berharga dan tidak akan kita ulangi lagi. Kita juga harus ingat peringatan Rasulullah SAW dalam sabdanya, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka celakalah ia. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian apa yang mesti kita lakukan untuk memulai lembaran baru di bulan Syawal ini? Berangkat dari kaidah umum dari hadis Nabi tersebut dan mengingat makna bulan Syawal, maka yang harus dilakukan adalah istiqomah, yaitu menetapi agama Allah dan berjalan lurus di atas ajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka tetaplah beristiqomah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Hud ayat 112. Bentuk istiqomah dalam amal ibadah adalah dengan mengerjakan secara terus-menerus, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus atau continue, meskipun itu hanya sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT, jika demikian halnya, maka amalan-amalan yang telah kita biasakan di bulan suci Ramadan hendaklah tetap diperhatikan selama bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Membaca Al-Quran setiap hari, sholat malam, dan sebelumnya kita lakukan dengan tarawih. Di bulan Syawal ini hendaknya kita laksanakan sholat tahajud dan witirnya. Infak dan sedekah yang telah kita lakukan juga harus kita pertahankan. Demikian pula nilai-nilai keimanan yang tumbuh kuat di bulan suci Ramadan. Memang tidak banyak amalan yang khusus di bulan Syawal dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi Allah telah memberikan kesempatan berupa satu amalan khusus di bulan suci di bulan ini, yaitu bulan Syawal. Berpuasalah bulan Syawal. Ini juga bisa memaknai
sebagai tolak ukur dalam rangka peningkatan ibadah dan kualitas kita di bulan Syawal ini. Dan keistimewaan bulan puasa sunnah ini adalah kita akan diganjar dengan pahala 1 tahun jika kita mengerjakan puasa 6 hari di bulan ini, setelah sebulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi semangat bagi kita semua untuk lebih meningkatkan mutu dan beribadah kita, baik ibadah spiritual maupun ibadah sosial. Kita memohon kepada Allah semoga keberkahan Ramadan terus menyertai kita meskipun kita telah ditinggalkan bulan Ramadan. Amin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa a'inni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, mengakhiri khutbah Jumat hari ini, mari kita berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah SWT dengan penuh harapan agar kita semua tetap diberikan istiqomah dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Amin. Ibadallah, innallaha yamurukum bi amri usna khalaqakum kama qaluhu ta'ala fit tajil wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dunubana kafirana wa syaitana wa akafana wal abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah rabbi sibni ilma warzuqni wa ma. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan min jasad wa jiyatan lil ilmi wa barakatan rizqi wa tublatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafid alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal afai wal syar bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.